Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mata kuliah perilaku organisasi, khususnya bab 17, mengenai kebijakan dan praktek sumber daya manusia. Video ini akan menemani kalian semua untuk memahami apa pentingnya kebijakan dan praktek sumber daya manusia dalam mempelajari perilaku organisasi, khususnya mengenai penilaian kinerja dan metode apa yang bisa dilakukan untuk menilai kinerja tersebut. Apa saja yang sebenarnya kita pelajari di bab ini? Berikut adalah tujuan pembelajaran di bab 17 ini. Yang pertama, memahami seleksi dan metode apa yang paling sering digunakan untuk menyeleksi. Yang kedua, memahami pelatihan, jenis, dan membandingkan metode on the job dan juga off the job. Yang ketiga, memahami tujuan penilaian kinerja dan metode apa yang bisa dilakukan untuk melakukan penilaian kinerja. Yang keempat, mengetahui cara-cara apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penilaian kinerja. Dan yang kelima, mengetahui bagaimana organisasi mengelola konflik antara keluarga dan pekerjaan. Karena keterbatasan waktu, tidak mungkin kita bahas semua dalam video singkat ini. Untuk itu, kita hanya akan mempelajari poin 3 saja. Sebelum kita masuk ke poin tersebut, saya ingin mengajak teman-teman berpikir, apa sih kaitan kebijakan dan praktik SDM dengan pelajaran perilaku organisasi ini? Seperti yang telah kita pelajari di awal bagian buku ini, tujuan kita belajar mata kuliah perilaku organisasi adalah untuk mempelajari dampak dari individu, kelompok, dan struktur pada perilaku di organisasi agar organisasi dapat bekerja lebih efektif. Jika kita kaitkan dengan poin 3 tersebut, maka dengan melakukan penilaian kinerja, kita akan tahu perilaku apa yang dianggap cocok dan mendukung efektivitas organisasi. Sehingga perilaku yang cocok tadi dapat diberikan reward untuk membentuk perilaku yang diharapkan, atau mungkin punishment jika perilaku tersebut tidak diinginkan. Kembali ke poin 3, apa saja tujuan dari penilaian kinerja? Terdapat beberapa tujuan dilaksanakannya penilaian kinerja. Yang pertama, membantu pengambilan keputusan untuk promosi, transfer, ataupun pemecatan karyawan di organisasi. Yang kedua, mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang dibutuhkan oleh karyawan. Yang ketiga, memberikan feedback pada karyawan dan menginformasikan pada karyawan tersebut bahwa organisasi memantau kinerja mereka. Dan yang keempat, sebagai dasar pengalokasian reward seperti bonus atau peningkatan gaji. Kemudian, metode apa saja yang dilakukan dalam melakukan penilaian kinerja? Yang pertama adalah menulis esai. Kelebihan dari metode ini merupakan metode yang paling sederhana. Meskipun dibutuhkan keahlian dari supervisor tadi untuk dapat mengenali dan menuliskan dengan baik kekuatan, kelemahan, kinerja masa lalu dari si karyawan, potensi, dan juga area pengembangan yang dibutuhkan bagi karyawan yang dinilai. Namun, tentu saja metode ini pun memiliki kekurangan. Cukup sulit untuk membandingkan hasil esai dari manajer yang sama terhadap karyawan yang berbeda. Misalnya, seorang manajer akan memberikan penilaian terhadap karyawan A dan karyawan B. Nanti untuk hasil akhirnya akan sulit membandingkan. Ataupun untuk karyawan yang sama dari beberapa manajer yang berbeda, karena tidak adanya standarisasi atau acuan nilai dasar bagi penilaian tersebut. Yang kedua adalah metode insiden kritis. Atasan atau penilai akan menuliskan apa yang dilakukan oleh karyawan tadi efektif atau tidak, berdasarkan situasi tertentu dengan mengacu pada perilaku yang spesifik. Keunggulan dari metode ini, penilai fokus pada perbedaan perilaku karyawan yang melakukan pekerjaan secara efektif atau tidak efektif, sehingga akan diketahui perilaku mana yang sudah sesuai dan mana yang masih harus diperbaiki. Kelemahan dari metode ini,
sulit untuk memberikan peringkat pada karyawan terkait apa yang dilakukannya, sehingga metode ini kurang sesuai untuk tujuan yang ingin membandingkan antar karyawan. Berikutnya adalah skala peringkat grafis. Keunggulan metode ini adalah mudahnya pembuatan dan penggunaan dari skala peringkat grafis, sehingga metode ini termasuk yang paling sering digunakan. Dapat bermanfaat untuk membandingkan dan juga melakukan analisis kuantitatif pada karyawan. Kelemahannya, skala peringkat grafis tidak memberikan informasi yang mendalam, dan penggunaannya harus hati-hati terhadap kemungkinan bias akibat standar yang tidak jelas. Kemudian, yang keempat adalah Behaviorally Anchored Rating Scales atau BARS. Metode ini menggabungkan elemen utama dari metode insiden kritis dan skala peringkat grafis. Atasan atau penilai akan menilai karyawan dalam satu kontinum untuk satu perilaku yang dinilai. Perilaku yang dimaksud adalah perilaku aktual. Misalnya, kalau kita sedang menilai sales force atau tenaga penjual, maka kemampuan menjual untuk tenaga penjual tadi adalah yang akan menjadi standarnya, bukan sekedar gambaran umum. Keunggulannya metode ini sangat akurat, namun kelemahannya pada metode BARS adalah sulit dan membutuhkan waktu yang lama untuk membuat metode penilaian ini. Berikutnya yang kelima adalah force comparison. Metode ini terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kelompok dan berdasarkan individu. Idenya adalah mengurutkan individu yang dinilai dari yang paling baik hingga yang paling buruk. Misalnya, ada sekelompok karyawan terdiri dari 20 orang yang ingin kita nilai secara individu. Maka, cara melakukannya adalah kita akan menuliskan siapa yang memiliki nilai paling tinggi yang pertama. Kemudian kita urutkan siapa yang memiliki nilai paling rendah. Kemudian kembali ke dua yang pertama, siapa yang memiliki nilai paling bagus. Keunggulan metode ini akan memberikan gambaran yang jelas siapa karyawan yang terbaik jika penilaian berdasarkan individu. Penilaian pun lebih merata karena memaksa adanya kelompok yang mendapatkan penilaian A, B, C, dan seterusnya. Namun, kelemahannya adalah ranking individu sulit dilakukan jika jumlah yang akan dinilai sangat banyak. Nah, dari 5 cara melakukan penilaian kinerja yang telah dipaparkan tadi, organisasi dapat memilih satu ataupun melakukan mixed method atau dapat memilih beberapa untuk dijadikan alat dalam menilai kinerja. Demikianlah teman-teman materi kali ini terkait tujuan dan metode dalam penilaian kinerja. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa lagi di materi yang berbeda.